Semangat. Dia ngampol sih dan Dia korban. Oh iya. Aja ya Biti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan. Kita langsung saja. Tadi kita menyambung apa yang disampaikan oleh saudara Iden tadi terkait yang usulan 231. Ada diusulkan lagi 231 rumah rusak berat yang belum diverifikasi dan akan dilakukan verifikasi lagi. Saya rasa kejadiannya akan terjadi seperti sekarang juga. Ketika yang 231 ini diverifikasi, pasti akan ada juga pengurangan atau penambahan atau sama atau datanya yang ada yang bermasalah. Pertanyaannya sekarang, terhadap data yang bermasalah tadi, contoh si A namanya betul, tapi nicknya tidak sama, itu akan menjadi kendala. Bagaimana caranya nanti untuk melakukan pembangunan terhadap si A tadi? Itu khusus berat saja dulu. Sementara nanti masuk ke sedang akan terjadi juga seperti itu. Jadi intinya makin hari makin lama. Sementara waktu kita hanya sekian hari. Jadi terhadap itu tadi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui BPBD. Jangan diberikan juga masyarakat kita ini angin-angin surga. Nanti dituntut lagi. Berikanlah data, berikanlah tadi kata-kata yang kepastian. Kalau tidak bisa kalau tidak bisa jangan dikatakan bisa. Kalau tidak bisa katakan tidak bisa. Saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih karena penghormatan saya menyampaikan kepada kawan sekalian. Saya sini cuma meneruskan dan perlu klarifikasi untuk memantah isu di luar bagian sosok. Kami yakin tim gabungan ini sudah bekerja maksimal. Cuman ini perlu diklarifikasi apakah penanggulangan masalah gempa ini memang keterlambatan dari tim atau memang aturan itu selalu berubah-ubah atau muncul aturan baru acara ini. Artinya perlu diklarifikasi jadi jangan dianggap nanti tim gabungan ini memang dianggap lalai di desa dulu demo baru bekerja atau memang aturannya berubah-ubah besok keluar lagi aturan ini sehingga terjadi terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga isu atau masalah yang di lapangan. Ini masalah anggaran rusak beratnya 50 juta ya. Karena ini perlu ditegaskan lagi. Karena ada isu bahwa ini dibatalkan. Ini sudah berkembang di medsos, Facebook, di WA. Ini perlu penegasan dari BPBD atau Perkim. Terus selanjutnya mengenai rusak sedang, rusak ringan. Secara aturan memang bisa dikerjakan setelah masa tanggap darurat berakhir. Nah sementara saya melanjutkan apa kata Andika tadi, masyarakat dan saya sendiri pun baru tahu masa tanggap darurat ini berakhir tanggal 29. Artinya kami perlu informasi satu pintu. Artinya kita sudah tahu apakah masa tanggap darurat atau tidak. Jadi menurut saya kata Andika tadi kami perlu ada satu pusat informasi. Jadi penyampaian ini ke masyarakat jelas. Itu sebagai saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas 4 penanya tadi terkait dengan apa yang disampaikan sudah dicatat ya. Ada tertinggal Pak ya. Silakan Pak Kalasa untuk menjawabnya.
salah menunggu pertanyaan. Tapi Pak, karena dari Skerkim jatahnya terhitung tanggal 29 ke atas Pak. Oh iya. Kalau tanggal 29 ke atas mungkin ramai itu dari Skerkim. Nanti akan ditambah oleh Iya. Iya. Makassar ya. Oke. Ah, iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Pak Doro tadi, mungkin memang perlu sosialisasi kita kepada masyarakat. Tentu bagaimana turun status ini harus ada sosialisasi kita kepada masyarakat. Memang itu mungkin tidak banyak kita lakukan ya Pak. Begitu ya, sampai saat ini memang betul itu kelalaian kami untuk itu ke depan mungkin akan kami sosialisasikan dan nanti sekali saja kepada kepastian dari Pak Andi tadi dan Pak Atas terkait dengan masa tanggap darurat. Dapat saya jelaskan tahapan kebencanaan ini ada beberapa tahap. Pertama itu tanggap darurat, itu 14 hari pertama ya. Tanggap darurat 14 hari pertama. Dilanjutkan tanggap darurat perpanjangan 14 hari kedua. Selanjutnya ya, langsung transisi, masa transisi dan dilanjutkan ke pemulihan. Nah, jadi artinya untuk pekerjaan kita yang sedang berlangsung sekarang ini di masa transisi, SK-nya di masa transisi. Artinya tanggap daruratnya sudah berlalu gitu. Jadi di masa transisi untuk menyelesaikan pekerjaan kita yang sedang berlangsung sekarang. Dan ada tadi pertanyaan, bagaimana dengan kalau seandainya kita dapat anggaran, kan kita akan mengusulkan nih Pak. Kalau kita dapat anggaran yang data susulan 231 ini, sementara batas waktu masa transisi sudah berakhir di 29 Mei nanti. Itu nanti waktu akan kita usulkan itu masa transisi ke pemulihan itu akan kita perpanjang seandainya, ini kami pun belum dapat menjamin ini, seandainya ini dapat anggaran kita akan kita perpanjang. Amin. Makanya akan segera kami verifikasi ke lapangan sampai sebelum tanggal 29 Mei ini. Kalau seandainya ini kita dapat anggaran untuk melaksanakan yang 231 dan verifikasi nanti, masa transisi pemulihan akan kita perpanjang. Itu boleh sampai 6 kali ya Pak. Tidak ada batasnya, tidak ada batas. Sampai selesai artinya, sampai selesai. Selanjutnya terkait dengan apa tadi, data bermasalah ya. Data bermasalah itu ada beberapa hal ditemukan terkait dengan data bermasalah, itu ada 19 unit ya. Masalah NIK tidak sesuai dengan KK dan foto rumah yang rusak itu tidak sesuai dengan keadaan yang ditemukan di waktu verifikasi. Jadi banyak tidak kesesuaian itu dianggap data bermasalah oleh tim teknis sesuai dengan format verifikasi ulang waktu itu. Ada juga yang tidak ditemukan sama sekali. Fotonya ada, nicknya ada, tapi rumahnya tidak ada. Itu yang ada juga data tidak rusak sama sekali, bagus rumahnya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan, ada Pak Kabit, ada?
Galaksa. Saya kenal sih. Pelaku sejarah. Baik, Ada nampak deh. Itu. Itu apa yang akan dilakukan? Kamu pakai tadi itu rompi relawan Jotopi ketemu penggalangan untuk anai pembahasan yang Media. baik, terima kasih dari beberapa pertanyaan, saran dari rekan-rekan. Dalam hal ini kami menambahkan, pertama, tadi sebetulnya dari awal kami sudah mendengar begitu. Kalau pertanyaan Pak Junior sudah tadi banyak, yang 61 itu sebetulnya sedang berproses karena sistem pembangunan itu ada yang namanya sistem pembangunan rempes masyarakat itu sendiri yang mengerjakan, nanti selesai 100% baru bisa dibayarkan. Itu satu. Mungkin saja secara administrasi berkas-berkas yang harus disiapkan oleh masyarakat sudah baru sampai di situ baru begitu. Artinya kan sudah teridentifikasi semuanya itu. Kemudian lagi ini ada pertanyaan Indah berkaitan dengan ini sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan antara pembangunan rumah rusak berat dengan rumah rusak sedang itu kemarin. Awalnya yang dijelaskan oleh Pak Asriandi tadi, rumah rusak sedang itu baru bisa dibangun apabila pembangunan rumah rusak berat selesai. Itu yang berbeda pendapat kita antara Perkim dan BPBD. Tapi di bulan puasa kemarin tanggal 18 April dengan pemahaman ya, karena Perkim tentu dia berorientasi kepada aturan yang ada di Permen bukan seperti itu. Antar diri Perkim menganggap masa transisi itu belum jelas, bukan masuk kepada masa pasca. Kami menganggap masa transisi itu, BPBD waktu itu menganggap masa transisi itu sudah masuk kepada masa pasca. Jadi waktu rapat tanggal 14 April itu sudah clear itu. Jadi jawabannya adalah waktu itu pembangunan rumah rusak berat dan pembangunan rumah rusak sedang bisa diparalelkan. Itu waktu itu waktu tanggal 18 April. Jadi yang dimaksud dengan masa tanggap tadi itu yang kita berjelas 14 hari. Hari ini terjadi di Batu Sangkar, kan ada bencana. Yang 14 hari itu harus dikeluarkan dibarengi dengan SK tanggap darurat namanya. Lepas 14 hari itu masuk kepada SK masa transisi. SK masa transisi itu bisa diperpanjang. Jadi nanti ketika kawan-kawan Perkem mengerjakan pembangunan rumah rusak sedang, maka pembangunan rumah rusak berat selagi diperpanjang SK masa transisinya tidak akan mengganggu. Walaupun nanti ada katakanlah 231 hasil verifikasi kita usulkan, tidak akan terganggu itu. Jangan berpikirnya nanti ya, tapi kalau tidak diperpanjang oleh BPBD ya sudah Allah ini selesai, tidak bisa kita untuk melanjutkan pembangunan rumah rusak berat dengan menggunakan dana siap pakai, dana SP tadi. Itu yang pertama. Kemudian jadi oke itu Edan ya, artinya sepanjang SK masa transisi itu diperpanjang ya boleh begitu untuk menggunakan dana DSP. Kemudian pertanyaan saudara Dolong tadi ya, kita tentu di sini untuk meletakkan status itu hasil verifikasi dari tim teknis yang terdiri dari PUPR, Perkim, BPBD, yang notabene mereka ini adalah kawan-kawan kita PNS
nakes dengan pendidikan teknik sipil minimal SMK pembangunan, tapi yang SMK pembangunan tidak ada, tapi yang D1 ada. Nah, kepada mereka kita percayakan ini yang untuk verifikasi rumah rusak berat. Nah, itu yang teknisnya. Mereka lah yang menyimpulkan nanti apa hasilnya. Kemudian lagi ini masalah data, gitu ya. Ketika terjadinya gempa, begitu ya, terjadi gempa dibentuk tim data. Tim data itu tentu ada yang menjadi koordinatornya. Koordinatornya adalah Bapeda. Kemudian anggotanya ada PU, ada Perkim, ada BPBD, kan seperti itu. Nanti hasil verifikasi dari hasil dari tim teknis yang mengatakan ini rusak berat itu dari PU dan Perkim itu diserahkan ke Bapeda, baru sampai ke BPBD rusak berat, dan baru yang sedang rusak ringan ke Perkim. Kemudian lagi ini mengenai data 231. 231 ini untuk daftar susunan ini sudah pernah kami bicarakan dengan Deputi RR Bapak Jarwansyah. Bagaimana ini Pak? Awalnya saya tawarkan begini Pak, bisa nggak di apa saja yang turun status tadi, uang turun status itu nggak dibandingkan, tetapi diberikan kepada Susulan. yang daftar susulan. Dijawab oleh mereka tidak bisa. Apa solusinya Pak? Usulkan kembali. Sekitar ya 3 bulan atau 4 bulan yang lewat, beliau itu juga jawabannya, usulkan kembali. Tidak ditutup ini, usulkan kembali. Tapi bahasanya tentu usulkan. Yang menetapkan tentu tidak pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Tapi kita diperbolehkan untuk mengusulkan. Kemudian lagi juga yang 231 ini, karena saya mantan di sini, sudah ada yang diverifikasi di antara 231. Artinya apa? Yang sudah terverifikasi tentu tidak perlu kita verifikasi lagi. Jadi yang 231 itu dulu itu di Pinagar banyak itu. Ada 84 yang sudah diverifikasi di Pinagar. Kebetulan Bu Ellen, yang ada juga teknis lain kadang-kadang dibawa oleh masyarakat. Kemampu verifikasi loh, walaupun tidak ada di data. Jadi sudah banyak juga 231 itu yang verifikasi. Cuma supaya tidak bolak-balik, kan itu ya. Supaya jangan seperti hari ini, telah ditetapkan nanti sudah di-SK-kan di Bupati, ya. Tentu ini yang disampaikan oleh Pak Bupati juga ini, verifikasi dulu. Selesaikan verifikasi, baru kita usulkan ke BPB. Catatan, jangan berpikir bulan, karena kemarin betul kata Dinda Otas tadi, bahwasanya uang ini tidak akan cair lagi. Bahkan per 31 Desember 2023 itu banyak, termasuk mantan anggota DPR, tadi banyak jadi video. Dia berpikirnya uang ini sama dengan uang APBD dari Silva. Ini enggak, ini adalah uang DSP, dana siap pakai. Uang namanya saja uang bencana. Tidak sama statusnya mau dibayar sedikit per 31 Desember. Tidak. Kenyataannya sampai hari ini BPBD Kabupaten Pasaman Barat, saya sampai 21 April di sini, kemudian dilanjutkan oleh Pak John. Pak John pun sudah mencairkan. Di bulan Mei itu Pak John masih ada mencairkan. Masih banyak Pak John mencairkan. Jadi ini perlu juga kita sampaikan bahwasanya tidak dicairkan kecuali yang turun status uangnya dikembalikan. Nanti uang mana yang akan untuk dana susulan belum tentu juga uang ini, pokoknya itu urusan pemerintah kan itu. Usulkan, Pak Jarwan sudah menyampaikan itu Deputi RR. Usulkan ya. Itu yang untuk dana DSP Maksa Berat. Kemudian lagi apakah aturan itu berubah-ubah? Ini yang aturan tidak berubah. Aturan tidak berubah.
Saya ingat itu karena saya juga, kalau Pak Dolot mengatakan tadi saya tidak orang Kajai katanya, atau tidak ikut kena gempa kan begitu. Kalau saya, Pak Dolot, rumah adik saya roboh, artinya ikut di sana, langsung roboh. Kalau keluarga Pak Andi tahu itu, merasakan langsung. Jadi kan begitu, aturan bukan berubah, cuma pemahaman kita. Contoh, ketika ada Zoom di Albakan Bupati itu satu kali kan, dengan Bapak Direktur waktu itu, Bapak Bernardus, dengan Pak Bernardus. Nah di sini pokok masalahnya dikatakan boleh pencairan itu 40% di awal. Ketika saya komunikasikan, di mana aturannya Pak? Tidak ada. Jadi dikasih uang 40% dulu, dari 50 juta tentu 20 juta. Enggak, uang dikasih dulu. Ketika uang dikasih dulu, saya katakan mana aturannya Pak? Tidak ada, di Perkab BNPB itu tidak ada ketemu. Jadi kalau itu pula yang saya laksanakan Pak Dolot, ini maaf, saya kasihkan kepada tidak uang bulan puasa ini contohnya 20 juta. Uang dulu, tidak dibangunnya rumah ini. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah PPK-nya, pejabat pembuat komitmen. Itu sebabnya saya tidak bisa melakukan itu waktu saya. Takut waktu Pak Pratas, berikanlah yang 20 juta itu duluan. Kalau saya tidak mau, saya tidak ketemu saya aturan yang menyerahkan uang itu dicairkan 20%. Yang ada adalah di sistem pembangunan suatu dalam mandiri itu bisa dibayarkan 3 tahap. 1, 40% di 20 juta, kemudian dicairkan 25 juta, kemudian 5 juta. Mengapa 5 juta ini? Setelah PAU kok lain yang kurang lain dipelok orang di rumah. Jadi itu sebabnya. Jadi saya pikir aturan itu ada yang menjadi peraturan utama kita, tentu peraturan kepala BNPB untuk pembangunan rumah usaha berat. Di situ pemahaman kita kemarin di awal yang berbeda. Jadi yang satu ingin dikaitkan dulu IKI berjutaan, itu yang dibicarakan kan gitu ya. Saya langsung temui ke BNPB, saya minta aturan-aturannya mana, tidak terjawab. Dan sekarang pun di Cianjur banyak kejadian seperti itu. Uang terserahkan, bangunan fisiknya mana. Mungkin itu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya aturan tidak berubah. Artinya pemahaman kita yang lambat atau dari BNPB itu maksudnya. Sehingga terjadi keterlambatan kayak gini. Apakah memang aturan tidak berubah? Pemahaman kita atau koordinasi dengan BNPB yang tidak sesuai? Baik, Linda. Sebenarnya bukan persoalan aturan saja. Ketika kita ingin ada keraguan, kan begitu ya. Saya tetap bersurat itu ke BNPB. Untuk jawaban surat kita saja, ada 1 bulan atau 1,5 bulan yang dijawab kadang-kadang begitu ya. Artinya, maaf, saya termasuk kemarin sebagai kaksa yang sering berkomunikasi ke sana karena takut juga ini gitu. Jadi kalau yang tadi itu tidak bersurat langsung, tapi yang lainnya juga ketika kita bersurat jawabannya kita tanyakan hari ini, kita kirim hari ini, itu tanggung dulu kasihan bayar jenang, ya kepala sedang ini, melainkan tentu kepala BNPB yang akan langsung menjawab. Itu kira-kira apa sih? Baik, terima kasih.